Coba dibayangin, apa jadinya ya kalau lulusan universitas kita nanti sama sekali nggak siap sama dunia kerja yang udah serba AI? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah panduan penting soal literasi kecerdasan buatan atau AI, biar mahasiswa kita nggak cuma bisa bertahan, tapi bener-bener jadi jagoan di masa depan. Dengerin deh kutipan yang satu ini. Ini bukan lagi sekedar omongan, tapi udah jadi kenyataan pahit di dunia kerja. Kata Microsoft, kalau nggak punya skill AI, ya siap-siap aja pintu karir itu ketutup rapat buat lulusan kita. Kebayangkan tekanannya buat dunia pendidikan sekarang? Tapi, disinilah anehnya. Janjinya kan produktivitas bakal meroket sampai 20%. Kenyataannya, justru 77% pekerja malah ngerasa produktivitas mereka turun. Loh, kok bisa? Janjinya manis banget, tapi realitanya malah pahit. Nah, kesenjangan inilah yang mau kita coba pecahkan bareng-bareng. Dari sini kita masuk ke dilema utamanya. Gimana caranya para pendidik bisa ngejar ketertinggalan, sementara tuntutan industri lari kencung banget? Ya wajar banget sih kalau para pendidik jadi ragu. Ada ketakutan soal plagiarisme, soal privasi data mahasiswa, belum lagi soal etika. Tanpa adanya panduan yang jelas, keraguan ini malah menciptakan semacam gap pendidikan yang risikonya, ya mahasiswa kita yang ketinggalan. Jadi gimana dong caranya kita nutupin gap ini? Jawabannya ada di satu konsep kunci. Yuk, kita bedah dulu. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan literasi AI? Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Literasi AI itu bukan berarti semua orang harus jago ngoding atau jadi developer. Intinya adalah kemampuan buat menggunakan tools AI dan yang lebih penting lagi, berpikir kritis tentang hasilnya. Ini udah jadi skill dasar baru buat semua orang, bukan cuma buat anak IT. Berangkat dari pemahaman ini, ada sebuah makalah penelitian dari Zhou dan Scofield yang nawarin solusi konkret. Mari kita lihat di bagian ketiga ini. Jadi mereka ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang praktis banget dan bisa langsung dipakai. Anggap aja ini semacam toolkit yang dirancang khusus buat ngebantu para pendidik, nggak peduli apapun mata pelajarannya, buat mulai ngenalin literasi AI ke dalam kelas mereka secara terstruktur. Oke, jadi kayak gimana sih isi toolkitnya ini? Jadi, kerangka kerja ini tuh dibangun di atas 4 pilar atau 4 dimensi, yang sekarang bahkan kita kupas satu persatu. Keempat dimensi itu adalah yang pertama, mengetahui dan memahami. Kedua, menggunakan dan menerapkan. Ketiga, mengevaluasi dan menciptakan. Dan yang terakhir, tapi justru krusial banget, etika AI. Yuk kita bedah satu-satu. Dimensi pertama ini adalah fondasinya. Intinya adalah tentang paham konsep dasarnya dulu. AI itu apa sih? Cara kerjanya secara umum gimana? Buat mulai, aktivitasnya bisa simpel banget kok. Bayangin aja mahasiswa pakai ChatGPT buat brainstorming ide tugas, atau pakai Grammarly buat jadi asisten nulis. Tujuannya sederhana, biar mereka terbiasa sama AI sebagai alat bantu belajar sehari-hari. Nah, dari sekedar tahu, sekarang kita naik level ke aplikasi yang lebih aktif dalam tugas-tugas kuliah. Di tahap ini, mahasiswa belajar gimana caranya pakai AI sebagai asisten riset yang canggih. Mereka bisa pakai tools kayak Konsensus buat nyari jurnal penelitian yang relevan, atau bahkan minta ChatGPT buat bantu analisis data awal dan nemuin tren. Ini skill yang kepake banget nanti di dunia kerja. Sekarang kita naik level lagi. Ini bukan lagi cuma soal pakai AI, tapi juga mengevaluasi dan menciptakan sesuatu yang baru bareng AI. Disinilah kemampuan berpikir kritis mereka benar-benar diuji. Disinilah bagian serunya. Mahasiswa nggak cuma jadi pengguna, tapi mereka belajar buat mempertanyakan hasil dari AI secara kritis. Mereka diajak buat ngevaluasi kualitas data yang dipakai AI, bahkan pakai tools ini buat mencahin masalah-masalah sosial yang rumit. Ini lompatan besar dari pengguna pasif menjadi kreator yang aktif. Dan dimensi yang terakhir, ini adalah pondasi yang menopang semuanya. Ini krusial banget. Intinya gini, sehebat apapun AI, harus diimbangi sama tanggung jawab. Kita perlu ngajarin mahasiswa soal keterbatasan AI, misalnya soal halusinasi, di mana AI bisa ngarang fakta. Bahkan lebih bagus lagi kalau mahasiswa diajak diskusi bareng buat bikin aturan main soal penggunaan AI yang etis di kelas. Oke, kerangka kerjanya udah jelas banget. Pertanyaan berikutnya, gimana cara sebuah institusi, entah itu kampus atau sekolah, bisa mulai menerapkan ini semua? Nah, penulis makalah ini sangat menyarankan pendekatan bottom-up, alias dari bawah ke atas. Maksudnya, perubahan itu digerakkan oleh para dosen atau guru yang emang antusias dan inovatif di kelas mereka masing-masing. Cara ini katanya jauh lebih efektif, lebih cepat, dan lebih lincah daripada nungguin perintah dari atas yang biasanya birokratis, lambat, dan malah bikin banyak yang nolak.
Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua obrolan kita hari ini dengan melihat kembali apa sih tujuan akhir dari semua ini. Pada akhirnya, tujuannya cuma satu, beralih dari rasa takut dan ragu-ragu menjadi pemberdayaan. Dengan pendekatan yang terstruktur seperti ini, kita bisa memastikan setiap mahasiswa yang lulus itu punya bekal skill AI praktis yang benar-benar mereka butuhin buat sukses di dunia kerja nanti. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi kapan kita mau mulai. Panduannya udah ada di depan mata, tantangannya sekarang ada di kesiapan kita semua untuk mengambil langkah pertama. Terima kasih.